Kembali ya ke tempatnya ya. Kembali ke tempatnya ya. Ada beberapa kasus justru ingin dikeluarkan tapi sayang Ya, punya peliharaan lah seperti Iya, itu. iya, iya. Itu bagaimana sebenarnya? Sampai-sampai usaha Ernest itu hancur, rusak gitu. Kemudian yang parah lagi, istri minta cerai. Di mana orang yang sudah mendalami penuh keilmuan itu yang sudah tuntas, yang bersangkutan itu bisa menjadi macan secara utuh. Belum juga terjadi apa-apa, baru kita ngobrol-ngobrol. Ya, Ernest sudah bereaksi. Di ruang tamu saya, dia kemudian menggerung. Sempat juga dia muntah-muntah. Sobat Malam Mencekam, apa kabar Anda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tim Malam Mencekam hadir untuk Anda di hampir setiap hari, menghadirkan cerita-cerita mistis, horor, dan tentunya mencekam. Sobat MM, saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan serta dilimpahkan rezeki. Malam ini Kang Idot kembali ketemu lagi dengan kita nih. Kang Idot ini adalah seorang yang mengisi channel Melihat Malam. Yang belum tahu Melihat Malam, berkunjung dulu di sana, bisa bertemu dengan Kang Idot, Kibayan, dan Mang Jampang. Cerita-ceritanya menarik semua di sana tentang seputar energi supranatural ya. Anda belajar energi, silahkan ke sana, dan ada cerita-cerita mistis dan horornya. Jangan lupa ya berkunjung ke Melihat Malam. Dan di Melihat Malam itu Kang Idot sudah buat satu segmen baru bersama timnya, yaitu Misteri Jalanan. Wah, ini luar biasa misteri jalanan. Itu misteri jalanan cerita tentang apa, Kang Idot? Kita menyelusurin daerah-daerah apa jalan-jalan yang kita laluin, yang dimana kita interaksi dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar jalan-jalan, maupun yang ditemui di sekitar jalan, mau gudang maupun itu ada terjadi kecelakaan. Nah, kita berinteraksi dengan hal-hal seperti itu. Jadi naik mobil ke Ya. tempat angker, Ya, nanti ada mediatornya Mediatornya kita coba dimasukkan masukin gitu. ke mediator, kita cari tahu kegiatan-kegiatan makhluk astralnya gitu. Oh, ini seru sekali nih. Udah tayang itu, udah tayang. Sudah kemarin hari Selasa tayang perdana. Tayang perdana ya. Nah, itu minta masukannya dari subscriber Melihat Malam ya. Betul. Apa komennya, kurangnya apa, komenlah di Melihat Malam. Kang Idot ini adalah seorang praktisi energi supranatural. Jadi beliau memiliki keahlian di bidang tersebut. Gunanya apa? Banyak, kata Kang Idot. Gunanya untuk menolak energi negatif ya. Iya. Atau santet-santetnya seperti itulah. Saya juga kurang paham tapi sedikit paham lah. Pernah cerita dengan Kang Idot. Hari ini Kang Idot akan bercerita tentang pengalamannya yang baru terjadi dan videonya sudah diputar, sudah tayang di Melihat Malam. Sebuah kisah nyata. Ayahnya meninggal. Ayahnya ini sakti
dan mempunyai seperti peliharaan goib lah ya, Betul, ya. berupa macan, harimau gitu. Nah, harimau ini ketika ayahnya meninggal belum sempat diwariskan kepada anaknya. Dan apa yang terjadi ketika anaknya berziarah ke kuburan, harimau ini mengikuti tanpa sepengetahuan anaknya itu. Gimana ceritanya? Kita ke Kang Idot. Gimana ceritanya Kang Idot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi pada saat itu saya ketemu dengan subscriber channel saya di Melihat Malam. Dia mempunyai permasalahan dirinya, yaitu tadi keilmuan dari bapaknya yang sudah meninggal ternyata memasuki anaknya, walaupun anaknya itu memang belum siap dan dia nggak berminat terhadap keilmuan mistik dari ayahnya. Tapi hal itu terjadi bermula begini. Pada saat sebut saja itu namanya Kang Ernest ya namanya. Kang Ernest itu mempunyai satu anak beserta istrinya di Tasikmalaya. Dia berziarah ke makam orang tuanya bersama istrinya. Pada saat dia ziarah, setelah membaca doa ziarah dan macam-macam, secara nggak terduga dia melihat di makam bapaknya itu ada seekor harimau yang menurut penuturan dia itu besarnya hampir 3 meter, besar sekali. Dan harimau itu berwarna putih. Karena dia sedang asik berdoa ya, dan dia juga tidak terlalu fokus terhadap penampakan harimau itu, jadi seolah-olah mungkin dia menganggap bahwa itu halusinasi. Tapi baru saja dia mau pulang dari pemakaman ayahnya, di tengah perjalanan itu ada sesuatu yang masuk dalam tubuhnya. Ternyata harimau yang ada di makam bapaknya. Dia masuk, akhirnya dia mungkin karena awal pertama kali dimasukin, mungkin badan terasa berat, terasa beban gitu. Akhirnya dia terjatuh, terguling-guling ya. Tapi dia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Akhirnya setelah dia mengendalikan dirinya, nah dampaknya istri yang ikut itu juga terkena dampaknya. Sampai istrinya itu jatuh pingsan gitu. Ya, singkat cerita sudah akhirnya ditolong semualah sama orang-orang sekitarnya. Nah, Ernest itu akhirnya pulang ke rumah. Nah, semenjak itulah Kang Ernest menjadi bukan dirinya lagi di saat dia sedang emosi, sedang amarah. Suatu saat Ernest itu bermasalah dengan kakaknya. Nah, kemudian luapan emosinya luar biasa. Dia tidak terkendali. Bahkan saking marahnya dia berubah sifatnya seperti harimau, menggerung, bahkan layaknya seekor harimau lah, sampai kakaknya ketakutan. Karena apa? Ernest itu tidak ada sifat seperti itu dalam kesehariannya. Dia seorang yang santun, ramah, kadang penurut dan rajin ibadah. Kok mendadak bisa seperti itu?
Nah untungnya Kang Ernest ini menyadarin, kok saya bisa seperti ini, kok tidak biasanya gitu. Dia menyesal setelah terjadi emosi yang luar biasa meletup-meletup, dia menyesal sebetulnya. Tapi bagaimana gitu caranya dia untuk menyelesaikan? Dia coba nyari tahu kepada saudara-saudaranya yang mengetahui istilah spiritual, apakah orang-orang sekitarnya yang dia dengar, dia sudah kunjungin, dan hasilnya juga sepertinya belum membuahkan perubahan. Sampai-sampai usaha Ernest itu hancur, rusak gitu. Kemudian yang parah lagi, istri minta cerai. Hingga pada saat itu Bang Ernest melihat tayangan saya, yaitu di channel Melihat Malam. Dia merasa ada solusi itu. Hingga dia menghubungi saya di studio. Akhirnya terjadilah kesepakatan untuk bertemu. Pada hari itu sekitar Sabtu jam 1 siang, Ernest itu dari Tasikmalaya mendatangin ke rumah saya. Saya sama sekali belum tahu wajahnya. Pas saya bertemu di rumah, kemudian barulah dia menyatakan bahwa saya Ernest yang ngeliat di konten-konten saya di Melihat Malam itu. Nah, belum juga terjadi apa-apa, baru kita ngobrol-ngobrol. Ya, Ernest sudah bereaksi. Di ruang tamu saya, dia kemudian menggerung. Akhirnya saya menyadarkan Ernest untuk supaya dia bisa mengendalikan diri. Sempat juga dia muntah-muntah di ruang tamu saya, muntah-muntah. Nah, saya melihat kondisi seperti itu karena pukul 1 siang tidak mungkinlah Kang Ernest untuk ditanganin, karena situasinya juga istilahnya saya belum siap, kondisi juga siang hari ya. Jadi saya beri kesepakatan lagi agar besok malam saja Kang Ernest datang ke studio. Mudah-mudahan di studio saya sudah kumpul. Ada Kang Jampang, ada Kibayan. Nah, disitulah mungkin kita akan menangani secara detail. Singkat cerita, hari yang ditentukan tiba. Kang Ernest ngontak saya sekitar jam 5 sore. Kang Idod, ada di mana nih? Saya masih ada di rumah nih. Nanti habis maghrib, insya Allah saya di studio. Sekitar jam 7.30, Kang Ernest berkunjung di studio. Setelah menemuin saya dan kemudian berkenalan dengan yang lainnya, Kibayan dan Kang Jampang, kemudian Ernest bercerita, Kang Idod, waktu ditelepon aja katanya, saya sudah bereaksi. Bahkan dalam diri saya ini sudah menolak untuk hadir ke situ. Bahkan mengancam, kalau sampai kamu ke sana pasti nanti akan terjadi kecelakaan di jalan. Ernest bilang begitu. Cuman karena Ernest punya keteguhan hati untuk sembuh, akhirnya dia memaksakan diri dengan mengendarai sepeda motor itu hati-hati. Tapi ternyata Kang Idod, alhamdulillah saya di sini nggak ada apa-apa, selamat. Saya jelaskan, ya itulah kata situ, sifat dari kodam-kodam yang memang tidak mau keluar dari tubuh kamu. Ernest mengangguk-angguk dan sempat juga Ernest muntah di situ. Belum apa-apa dia muntah. Bahkan bereaksi luar biasa. Jadi kodam itu sangat sensitif sekali. Sepertinya kalau saya lihat dengan kacamata spiritual,
bahwa kodamnya warisan dari bapaknya yang masuk ke tubuh Ernest itu sejenis kodam-kodam kedikjayaan, kekuatan, dan kodam-kodam yang dikhususkan untuk tempur. Akhirnya saya berkata kepada Ernest, Bang Ernest, Kang Ernest kata situ, kalau Kang Ernest itu seorang pedagang atau seorang usaha, ya memang tidak pantas memelihara kodam seperti ini. Karena apa? Pasti ujungnya pengen berkelahi, pengen berbenturan terus dengan orang lain. Betul Kang Idon, makanya usaha saya itu beberapa kali hancur terus. Yaitu karena sifat saya yang tidak tergadal ini. Termasuk istri saya menceraikan saya, karena tidak tahan lagi. Kata saya, ya alhamdulillah kamu masih berpikiran jernih, mau untuk merubah dan mengetahui bahwa sifat-sifat makhluk itu menghambat kegiatan dan kehidupan kamu. Setelah semua yang dipersiapkan mengenai ritual pembersihan kodam bapaknya ini, yaitu seperti biasa, saya sudah mempersiapkan sebelumnya air, garam, kemudian daun salam, kemudian daun-daun yang lainnya lah yang tidak saya ceritakan di sini. Akhirnya Ernest kemudian mempersiapkan dirinya dengan duduk di antara 3 rekan saya ini. Dia posisinya di tengah, kemudian yang sebelah kiri Kang Jampang, kemudian Kibayan, dan saya di tengah. Belum juga terjadi apa-apa, baru kita ngobrol-ngobrol. Ya, Ernest sudah bereaksi. Di ruang tamu saya, dia kemudian menggerung. Sempat juga dia muntah-muntah. Setelah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan ritual pembersihan ini dari tubuh Ernest, akhirnya saya memulai dengan membaca sholawat. Kemudian saya membersihkan cakra-cakra yang utama, yaitu cakra mahkota, cakra artnya, dan semua cakra-cakra yang di tubuh. Tiba-tiba Ernest bereaksi. Sepertinya khodam yang di tubuh bapaknya itu tidak terima. Maka dia masukinlah tubuh Kang Ernest ini. Saya lihat kuku-kukunya keluar, kuku-kuku harimaunya dikeluar, dan tangan-tangan itu keluar bulu. Saya teringat bahwa saya juga pernah mengalami sebelumnya hal-hal seperti ini. Sepertinya ini sejenis ilmu pamacan yang ciri khas dari Garut. Jadi Garut itu terkenal ilmu pamacannya, di mana orang yang sudah mendalami penuh keilmuan itu, yang sudah tuntas, yang bersangkutan itu bisa menjadi macan secara utuh. Dia bisa ke hutan, bisa meloncat, bisa kemana. Cuma bedanya Ernest ini baru sebagian. Ernest menggerung, kemudian keluarlah air lendir dari mulutnya. Dia hampir meraung-raung, kemudian menyerang Ki Jampang dan Ki Bayan, sehingga Ki Jampang sampai teruyun-uyun, kemudian menyerang saya juga. Beberapa saat dia ke sana ke sini, akhirnya gerung. Dia melihat saya dengan pandangan yang sangat marah sekali. Matanya itu merah, seolah-olah dia tidak terima. Akhirnya mungkin karena situasi yang memang saya memperhatikan kondisi Kang Ernestnya,
Karena kalau terlalu lama seperti ini, kondisi fisiknya akan terpengaruh. Akhirnya saya masukkan energi ke dalam pusar ya untuk mendorong kodam-kodam yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian saya dorong dengan kekuatan semampu saya. Akhirnya dia keluar. Sepertinya terpaksa dia harus keluar. Dia keluar dengan menjerit. Wah, keluarlah dia melalui mulut. Akhirnya Ernest tergulai. Akhirnya Kang Ernest bisa siuman. Setelah siuman kemudian sepertinya dia tidak memahami hal-hal yang barusan terjadi. Karena waktu itu Kang Ernest itu membolehkan untuk pengobatan itu untuk divideokan. Akhirnya saya buka video itu. Kaget dia, kok saya bisa begini ya? Kok saya bisa begini ya? Ya itulah Kang Ernest. Memang kejadiannya seperti itu. Kalau reaksinya nggak seperti ini, akan susah keluarnya, akan susah pembersihannya. Tapi ini juga baru tahap pertama, kata saya itu. Nah untuk selanjutnya, monggolah Kang Ernest di rumah rajin sholat, kemudian berzikirlah supaya hal-hal negatif, apalagi kodam-kodam yang berhubungan dengan ayahnya karena ada satu darah, itu sangat kental sekali. Bisa kemungkinan masuk lagi kalau dalam diri Kang Ernestnya tidak mau merubah. Nah, akhirnya karena waktu itu juga sudah malam ya, Kang Ernest merasakan badannya lebih enteng katanya. Kang Idot, saya lebih enteng, lebih tenang. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa selamanya. Nah akhirnya Kang Ernest pamit, saya juga kemudian bersalaman semua. Akhirnya Kang Ernest pulang. Besok harinya Kang Ernest ngebel, ngubungin saya. Dan alhamdulillah, sepertinya menurut dia saya menjadi orang yang baru. Tapi saya ingatkan lagi, jangan lupa saya itu hanya sebagai perantara. Yang berperan itu Kang Ernestnya sendiri. Haruslah semua aturan-aturan yang berhubungan dengan kebaikan, baik itu di ajaran maupun di sosial, di kehidupan itu lebih diutamakan. Insya Allah untuk selanjutnya usaha dagang Kang Ernest itu akan mengalami perubahan. Dan Kang Ernest juga menyatakan bahwa anaknya yang usianya 10 tahun sepertinya punya gelagat seperti dia. Jadi kalau dia nasihatin, dia marah-marah. Kalau dia ini selalu membandel. Nah tidak seperti sebelumnya. Nah itu yang ditakutkan Kang Ernest, setelah lepas dari dia akan masuk ke anaknya yang paling kecil. Itu yang dia takutin. Saya informasi dari Kang Ernestnya. Setelah Kang Ernest agak pengaruhnya itu sudah hilang, ya mungkin boleh sekali-kali lagi, sekali waktu anaknya bawalah ke saya, biar semuanya selesai. Jadi kebetulan anak dari hasil istrinya yang setelah cerai itu ikut ke Kang Ernest. Nah setelah kemudian besok harinya kejadian Kang Ernest itu, saya pulang ke rumah. Pada malam hari sekitar pukul 2 lagi saya nyenyak-nyenyaknya tidur. Sepertinya ada yang memasukin diri saya. Sampai saya terkejut, kaget, bangun. Sepertinya saya apal ini jenisnya. Ternyata harimau yang ada di tubuh Ernest. Ternyata dia nggak begitu saja keluar dari tubuh Ernest. Dia marah kepada saya.
Maka jadi mendatangin rumah saya, kemudian dia mungkin usaha dia sih mau menyakitin saya. Akhirnya dengan membaca doa-doa yang saya yakinin, saya buang. Ternyata dari hasil dialog memang dia mencari Tuhan sebagai naungan dia, yang paling tepat itu Ernest karena anak laki-laki dari ayahnya. Cuma saya kemukakan bahwa Ernest itu tidak berminat sama sekali hal-hal seperti itu. Sudah, kembalilah kamu ke tempatnya. Tidak usah lagi memaksakan diri kepada orang-orang yang memang tidak menyukai. Akan sangat merugikan kedua belah pihak. Di samping manusianya juga merasa terganggu, kan sampean juga merasa tidak nyaman. Karena pasti ada hari-harinya penolakan terus. Saya sampaikan. Tapi ujungnya bahkan dia mau ikut saya. Saya tolak. Saya nggak pernah memelihara kayak model hal-hal seperti ini, katanya. Kembalilah kamu ke makamnya orang tua Ernest sanalah. Mungkin dengan reaksi dari energi saya, benturan, kemudian dari hasil dialog, mungkin dia ngambil juga kesimpulan akan sia-sialah kalau memang dia memaksakan diri, bahkan fatal akibatnya. Akhirnya dengan auman yang keras dia sepertinya meninggalkan saya. Seperti sedih luar biasa. Walaupun itu bahasa harimau, seperti orang yang ditinggalkan oleh kekasihnya lah kalau manusia sih. Luar biasa. Saya sampai terenyuh dalam hati saya. Itu aneh, terenyuh. Padahal kalau berpikiran sehat, ya mustahil lah hal seperti itu. Tapi nggak tahu, ini ada sisi-sisi lain lah. Akhirnya dia keluar dengan aungan yang keras. Ya mungkin kembali ke makam orang tuanya yang di Tasik. Nah, setelah itu Ernest sering kali menghubungin saya, bahkan kemarin juga menghubungin, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi apa-apa. Itu kejadian baru ya. Berarti kalau tidak salah lihat videonya baru tayang minggu-minggu ini ya, minggu kemarin ya. Di video itu kelihatan kukunya nggak? Kalau di video karena singkat ya, mungkin hal-hal seperti itu tidak ditangkap oleh kamera. Tidak ditangkap kamera. Tapi menurut penglihatan batin Kibayan saya itu terlihat semua. Ya. Sayang ya di kamera nggak tertangkap ya hal itu. Kang Idot, padahal orang itu kadang mencari macannya, ilmu pemacan malah dicari. Kalau ini Kang Ernest malah menolak ya. Menolak ya. Karena efeknya tadi. Betul. Rumah tangga rusak, usaha hancur ya, istri juga kabur. Karena di luar kendali gitu. Kendali ya, kekasarannya itu luar biasa ya. Kalau Kang Ernest bisa mengendalikan, itu akan menjadi baik atau bagaimana? Ya mungkin bisa menjadi baik. Cuma bagaimanapun dampak di usaha itu pasti ada, ya. Karena sifat makhluk itu sebetulnya tergantung dari bentuk. Kalau makhluk itu bentuknya binatang, pasti sifat-sifat binatang lah yang dominan. Karena sifat makhluk juga ada yang bentuk manusia. Nah itu umumnya berbentuk manusia itu bisa sabar, bisa ini. Tapi kalau masih grade-nya binatang, itu tahapan rendah. Itu. Jadi harusnya dia ritual kembali makhluk itu. Setiap makhluk halus itu mengidolakan dianya pengen seperti manusia. Maka dia spiritual gitu. Nah kalau ciptaan awalnya secara fitrah mungkin seperti binatang itu. Ada yang seperti ular, ada yang seperti macan. Nah ini beberapa makhluk halus mengidolakan pengen bentuknya seperti manusia. Nah ritualnya puluhan tahun itu. Makhluk halus ingin seperti wujud manusia. Wujud manusia. Itu bisa ya? Bisa, tidak mudah itu. Dia harus ritual. Nanti jadinya seperti manusia biasa. Ya, seperti orang-orang soleh lah. Nah itu kalau dia zikir terus, nah itu akan
muncul kesabarannya. Jadi dia meredam sifat-sifat apinya. Ada beberapa kasus justru ingin dikeluarkan tapi sayang Ya, punya peliharaan lah seperti Iya, itu. iya, iya. Itu bagaimana sebenarnya? memang itu sebagian orang pada umumnya seperti itu. Ya, pada umumnya. Cuma nanti setelah proses akal itu menimbang untung rugi, ya pasti dia akan mempertimbangkan. Tapi selama memang dia butuh, ya kebutuhan itu kan kadang-kadang ada di unsur bukan fisik aja kan, ada sisi-sisi kedekatan. Ya seperti tadi, seperti Ernest dengan macan itu, ada kesedihan, ada yang hilang dalam dirinya. Nah, itu umumnya seperti itu. Jadi dengan sendirinya suatu saat mungkin akan setelah Ya. menimbang untung ruginya Betul ya. pilih mana gitu ya. Ya gitu. Apa benar Kang Idot orang-orang yang memiliki seperti itu bisa melihat atau apa namanya membaca karakter orang? Iya. Apa bisa? Bisa. Itu sudah menjadi satu kesatuan. Otomatis ya. Ya otomatis. Sebetulnya yang melihat bukan orangnya. Jadi orang itu sepertinya kamera saja, kameranya. Nah yang melihat itu yang di belakang ini. Kita sebagai kamera. Itu disebut perewangan kalau dalam bahasa spiritual tradisional ya. Itu perewangan. Kang Idot, ini hasil cerita atau kisah Kang Idot ini, kalau penonton ada yang mengalami hal seperti ini dan ingin berkonsultasi dengan Kang Idot gimana bisa? Insya Allah kalau cuma konsultasi ya kita akan cobalah selesaikan permasalahannya ya. Ya. Tapi jangan lupa juga kalau kata saya sih kunjungi dulu aja channel Betul ya. Melihat Malam Kang Idot. Support dulu, dukung dulu ya. Betul. Nanti bicara di komen ya, di komentarnya Kang Idot. Cerita Kang Ernest ini sudah ada dan silakan ditonton. Oke sobat, demikian kisah dari Kang Idot. Terima kasih banyak Kang Idot. Ada yang mau disampaikan ke subscriber kita? Ya, saya cuma pesan kepada subscriber semua yang mungkin ada sebagian itu memang cenderung lah senang di spiritual. Memang bukan ranah saya untuk membatasin orang punya kodam apa tidak ya, apa enggak. Itu tergantung nafsi-nafsi. Ada yang kekuatan, ada yang pengasihan, ada yang pengelarisan. Nah, punya ciri khas masing-masing. Seperti juga manusia kan, ada yang spesialnya tukang, ada yang spesialnya orang kantor, ada yang pemasaran. Carilah sesuai dengan kehidupan kita. Karena ini era keterbukaan kan sudah tidak bisa dibendung ya. Jadi di dunia spiritual seperti itu. Pantesan orang ngelihat saya ada kodamnya katanya Kang Idot. Itu Anoa katanya. Itu ada juga ya memang Anoa kodamnya, bisa ya? Jadi nggak apa-apa cerita dikit lagi. Ya Sama. boleh silakan. Jadi cerita kodam tuh jangan kita terpaku bahwa kita ngilmu, kita punya sesuatu enggak. Saya juga banyak. Jadi ada kodam yang senang sama orang gitu. Bukan kita melihara dia. Atau kalau dia senang, dia ikut ngebantu. Saya sih nggak minta pertolongan. Mungkin dia ngerasa nyaman sama saya, mungkin dia terbantu, akhirnya dia mau membalas budi. Ada seperti itu. Ada juga orang-orang yang ritual khusus mencari, nah itu yang bermasalah. Nah kalau saya nggak mencari, makanya pada saat saya nanganin Ernest, nah kodam itu ngelihat kondisi saya, dia kan mau ikut. Cuma karena bukan saya nolak, karena memang tidak sesuai dengan usaha saya. Kalau saya itu bahwa itu dia ikut ngerecokin, maka Melihat Malam hancur. Saya kodamnya apa nih Kang Idot? Sebenarnya sih standar-standar aja, nggak masalah. Ada ya? Ada. Seperti apa nih biar penonton lihat juga? Ya kalau bentuk sih sebetulnya bentuk ya, kalau mungkin sudut pandang beda-beda.
seperti perempuan. Seperti perempuan. Perempuan ya. Cuma nggak masalah lah itu. Emang ikut-ikut aja gitu. Ya ikut-ikut aja. Ya sudahlah. Semua orang mungkin punya ya. Punya ya. Baik. Sobat MM, jangan lupa untuk berkunjung ke Melihat Malam channelnya Kang Idot, Kibayan dan Mang Jampang. Ditunggu di sana untuk komentarnya dan supportnya. Terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.